ciri-ciri nabi palsu bilang, aku tidak mengutus para nabi itu. Jadi saya nggak tahu kapan pengutusan Muhammad. Ini pertanyaan kepada Quraisy. Kapan pengutusan Muhammad dari Allah SWT? Namun mereka giat. Ya. Aku tidak berfirman kepada mereka. Tolong kau carikan di mana Allah berfirman langsung kepada Muhammad dalam Al-Quran. Karena kita ketahui bahwa Muhammad itu hanya menerima wahyu dari Jibril dan mimpi. Ya. Namun mereka bernubuat. Muhammad bisa bernubuat. Kalau ditanya apa mukjizatnya sudah jelas ya, membela bulan. Ayo wes lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fisabilillah, kita sekarang membahas tentang nabi palsu. Sebagaimana yang diketahui ya, aku akan membawakan hadis mengenai konsepsi nabi palsu di dalam Islam. Ini satu hadis yang mutawatir dan semuanya mengetahuinya. Berarti kita putar kameranya sama aja ya? Gimana cara putar kamera? Putar kamera ya sama aja, tekan aja yang titik 3 itu putar kamera. Sebelah kanan kan ada titik 3. Oh iya, sip mantap. Sini ya. Terus back, kita back. Nah di sini ya di Musnad Ahmad 21361 gitu. Nah di sini Nabi memberikan pesan-pesan sebelum beliau meninggalkan kita dengan sebuah agama yang sempurna. Yang aku khawatirkan atas umatku adalah pemimpin yang menyesatkan, padahal bila pedang telah diletakkan di tengah-tengah umatku tidak akan dihilangkan dari mereka hingga hari kiamat. Kiamat tidak terjadi hingga kabilah-kabilah dari mereka dari umatku menyusul kaum musyrikin hingga kabilah-kabilah dari umat menyembah patung-patung. Akan tengah-tengah umatku 30 pendusta, masing-masing dari mereka mengaku nabi. Padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku dan sekelompok dari umatku akan senantiasa di atas kebenaran dan menang. Orang yang menentang mereka sama sekali tidak membahayakan mereka hingga keputusan Allah Azza wa Jalla datang. Nah, kan jadi poin nabi palsu dalam Islam itu pertama mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW datang. Lalu yang kedua adalah mereka berdusta. Artinya dusta di sini apa? Dusta ini mengingkari apa yang telah Allah perintahkan dan Allah larang. Nah, di situ poinnya. Disinilah. Jadi kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad, nabi palsu, clear perkaranya. Lalu kemudian nabi palsu juga dia kalau di dalam Islam itu ada Husalaima Al-Kazab, lalu kemudian ada Al-Aswad Al-Ansi. Tunggu dulu, kamera gua kok nggak balik ke depannya. Lupa gua. Oh gini caranya. Iya. Nah gitu, sehingga kuat kalau di dalam Islam itu mengenai konsep nabi palsu. Ada ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, kelar perkaranya, palsu dia. Gitu. Ini yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Di mana pembedanya antara nabi yang asli dan nabi yang palsu. Dan ini harus menjadi pertimbangan bagi kawan-kawan kekristenan. Harus ada konsep tersebut gitu. Nabi palsu itu seperti apa gitu loh. Dan itu harus disajikan kepada Islam. Karena Islam itu tegas dan simpel. Jadi nabinya sudah mengatakan, nabi yang asli sudah mengatakan nabi palsu itu seperti apa. Nah, ya, sehingga kalau misalnya ada contoh misalnya Leah Eden atau siapalah orang-orang Ellen G. White misalnya mengaku nabi setelah abad keberapa, Mirzam Gulan Ahmad kayak gitu kan. Itu dalam Islam udah tuh ketok palu, nabi palsu. Nggak bisa menghindar kemana-mana lagi, gitu kan. Dan ini konsep yang kita pegang sampai sekarang, sehingga kami aman, tidak seperti agama-agama lain yang banyak bermunculan nabi-nabi yang aneh-aneh, lalu kemudian tidak ada satupun yang bisa membantah nabi tersebut nabi palsu gitu di agama lain. Sehingga nggak pernah ada tuh di Islam isu-isu, oh ada nabi palsu, nggak ada itu. Sekalinya ngomong nabi, keluar dari Islam dia. Sesimpel itulah. Dah sip lah, kelar. Terus gimana? Mau di stop? Nggak bisa ya? Ya, tunggu aja sampai habis. Oh ya udah gua habisin aja lah. Ya. Nah, terus satu tambahan poin nabi palsu dari gua adalah ketika perkataan-perkataan yang diucapkannya itu tidak terjadi. Nah gitu. Nggak kejadian nabi palsu. Jadi harus terjadi, maka itu bisa dibenarkan gitu. Dia terjadi dan dia mengatakan bahwa itu datang dari Tuhannya, baru itu nabi palsu. Kalau misalnya
dia melanggar hal tersebut. Nah, poin inilah yang mesti apa ya? Mesti Layarudi harus bisa keluar dari 3 poin tersebut. Karena kalau nggak bisa keluar ya udah gitu kan. Lagi-lagi Islam yang menang. Gitu lah. Nah, ini 20 detik ya Ikhwan. Jadi opening statement 5 menit itu cukup kepanjangan buat Kores ya. Tarik dulu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mantap. Kelar. Oke. Nah, tunggu lagi muncul. Aku pencetkan, kau terima. Gitu aja, gampang. Okay. Jadi kita saling menjaga aja. Kalau belum waktunya jangan bicara. Tapi kalau pas begini nggak apa-apa bicara. Belum muncul ya kan. Nah, ini udah keluar nih. Rematch. Ya, aku pencet. Terimalah. Oke, gua. Sip. Oke. Ya, terima kasih atas kebaikan si Kores sehingga kami bisa berdiskusi. Ya, saya memulai nabi-nabi palsu itu daripada Yeremia 23. Di sini bercerita tentang nabi-nabi dari Samaria atau nabi-nabi palsu datang kepada umat-umat Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserak, demikian firman Tuhan. Itu Yeremia 23 ya. Maka saya mulai lagi langsung ayat 9. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Ya, nah, nanti dibaca bahwa itu mereka itu nabi-nabi ayat 11. Sungguh baik nabi maupun iman berlaku fasik dan segala macamnya ya. Jadi ayat 13 di kalangan para nabi Samaria namanya, bukan nabinya Israel. Aku telah melihat ada yang kurang pantas mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Ya. Jadi saya baca nomor 15. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Jangan dengar perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepada kamu dan hanya mengungkapkan penglihatan mereka nantinya sendiri, bukan untuk datang dari mulut Tuhan. Jadi nabi palsu itu ucapannya bukan dari mulut Tuhan ya. Mereka selalu berkata kepada orang-orang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Ciri berikutnya dia menista, tapi dia mengatakan kalian akan selamat. Dan kepada seorang yang mengikuti kedagilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Jadi kalau ada orang yang menentang nabi itu, dia mengatakan mengikuti kedegilan hatinya mereka malapetaka tidak akan menimpa kamu. Jadi kalau orang mengikut nabi itu dibilang malapetaka tidak akan menimpa kamu ya. Sebab siapa yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga memperhatikan dan mendengar firman-Nya, siapa yang memperhatikan firman dan mendengarkannya. Terus ini ya ayat 23. Ya. Masakan aku ini hanya Allah dari dekat, demikian firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri di tempat persembunyian, ini ya. Jadi aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi, ayat 25, yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu, yang menubuatkan tipu reka hatinya, ya. Yang merancang membuat umat melupakan namaku. Jadi ada dibuat orang melupakan namanya Bapa di sorga itu atau YHWH itu diganti dengan nama Tuhan lain. Dengan mimpi-mimpinya dan mereka menceritakan seorang kepada seorang. Jadi ini diceritakan dari mulut ke mulut. Sama seperti yang mereka yang melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan Nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku. Itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Jadi itulah ada beberapa ciri-ciri nabi palsu dan ada lagi ciri-ciri nabi yang lainnya. Sebab itu sesungguhnya ayat 30, aku akan menjadi lawan para nabi. Demikian firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Ini ya. Ya. Ini. Jadi itulah beberapa kriteria nabi palsu yang diberitakan di dalam Bible ini ya. Dan di Perjanjian Baru juga ada mengenai nabi-nabi palsu. Ya.
Mereka bernubuat juga dalam nama Yesus ya. Waspadalah terhadap ini. Waspadalah Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, jadi nabi palsu ini menyamar domba. Dia katanya akan membawa orang ke surga. Dia katanya nabi. Pokoknya semualah yang manis-manis ya. Dan itulah yang terjadi. Jadi bagi kami setelah Yesus itu setiap ada yang mengaku nabi, kami harus waspadai ya. Sekalipun itu nabi tapi ada di dalam orang-orang Yahudi. Nabi itu tidak harus seperti Musa. Bagi mereka orang yang mengabarkan firman Tuhan itu juga nabi ya. Seperti Nabi Hana. Ketika Yesus lahir, Nabi Hana itu ada ya. Itulah pembukaan dari saya, Kores. Lebih dan kurangnya mari kita gas, kita berdebat mengenai nabi palsu. Mantap. Ya, dikit lagi nih. Berarti sekarang ngapain? Menanggapi ya? Menanggapi. Ya, mulailah kita bertanya jawab. Oh, bertanya jawab. Oke. Ya wes. Jadi 5 menit kita bareng-bareng gitu ya? Ya. Oke, siap lah. Enggak. Habis ini, Kores, kita bertanya jawab. Ibaratnya kau paparkan yang ku bilang tadi, kau bantah semua, kau apakanlah. Aku diam aja. Biar ada edukasi, kau jelaskan bahwa menurut saya yang nabi palsu adalah Syanu, begini Bogono misalnya begitu. Oh gitu maksudnya. Jadi ya sesi menanggapi bukan TikTok kan gitu maksudnya kan? Bukan. Biar kita kalau TikTok nanti bentur-benturan suara, jadi nggak itu ya. Oke, deh siap, Kores. Giliranmu siap. Lagi ya menyanggah atau bertanya, terima. Oke, accept. Udah datang. Ya. Silakan. Aku diam. Oke, jadi menarik yang dikatakan oleh Layarudi ya. Banyak sekali ciri-ciri yang diberikan gitu mengenai nabi palsu di dalam kekristenan gitu. Cuman yang tadi gua kok nggak sempat mendengar di perjanjian barunya gitu loh. Perjanjian barunya nabi palsu di mana gitu. Karena itu yang gua nantikan supaya tahu gitu bahwa yang salah satu kontradiksi yang dibawakan oleh Laya itu ada di dalam perjanjian baru gitu kan. Contoh misalnya kita baca di sini ya, di Lukas 13:27 kita akan open cam dulu. Lukas 13:27. Nah, di sini dikatakan ini perikopnya ini ketika orang-orang itu bingung sama mujizat dan hikmatnya Yesus ya. Lalu kemudian di sini berkatalah orang-orang yang menyaksikan mujizatnya Yesus, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Jadi secara nggak langsung Yesus mengakui dirinya nabi ya. Secara nggak langsung Yesus mengakui dirinya nabi. Lalu kita lihat di dalam perjanjian baru, menurut perkataan Yesus sendiri, nabi itu yang tidak asli seperti apa? Itu ada di Matius 24:24. Nah di sini. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, di sini kan kita bisa mempelajari lah ya. Kita flashback sedikit. Yesus membangkitkan orang mati. Memulihkan pandangan orang buta dengan ludahnya, memberi makan 5.000 orang dengan hanya sepotong 2 potong ikan dan 5 roti gitu kan. Itu kan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat yang besar. Artinya apa? Di sini Yesus termakan dengan ciri-cirinya sendiri yang membuat dia terlihat sebagai nabi-nabi palsu. Nah di Islam itu nggak ada yang seperti ini lah ya. Gitu. Jadi
Pertanyaannya untuk lain mesti dijawab, apakah layak mengimani Matius 24 nomor 24 ini? Gitu. Apakah layak mengimani? Ketika layak mengimani, artinya Yesus yang layak sembah adalah salah satu dari nabi-nabi palsu itu sendiri lah. Ini berbahaya. Gitu. Dan harus diakui oleh lae, Yesus itu melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Nabi Muhammad nggak ada kan Nabi Muhammad ya. Kalau dalam perspektif Kristen, buktikan satu mujizat Nabi Muhammad, nggak ada, gitu kata Kristen. Nah iya, artinya Yesus lebih dahsyat daripada Nabi Muhammad soal mujizat-mujizat. Nah kedahsyatannya tersebut menandakan Yesus adalah bagian dari nabi-nabi palsu lah ya. Nah ini gimana menanggapinya kawan-kawan kekristenan gitu? Ketika Yesus termakan oleh ciri-ciri yang dia buat sendiri. Makanya dari tadi gue nunggu ini kok nggak dibawa. Apakah Lairudi menyembunyikannya? Apakah mau dibawa nanti? Atau tahu bahwa ini akan menunjuk kepada Yesus itu sendiri? Gitu. Nah jadi itu yang perlu diberikan penjelasan lebih lanjut ya mengenai Matius 24. Karena itu belum dibawakan oleh siapa? Loh ini kok jadi gini? Itu belum dibawakan oleh Lairudi, sehingga gue butuh tanggung jawabnya. Karena seperti yang kita tahu gitu kan, di perjanjian baru bagian itunya harus dibawa gitu. Nabi-nabi palsu itu melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat tanpa terkecuali. Nah, kita harus sudah sekat di sini, harus sudah jabat tangan di sini. Terbukti siapa yang nabi palsu, gitulah ya. Jadi kalau aku nggak ke Paulus lah, ya, langsung ke Yesusnya. Thank you. Oke, habis. Ya, mantap. Tunggu ya giliranku. Jangan lupa kawan-kawan tap-tap layar ya. Biar kuat katanya. Biar kalau kena ban bisa langsung banding, langsung diterima ya. Aku sering kali kena ban ini. Oke. Nah, terima Kores. Oke. Ya, terima kasih Kores. Selamat malam. Saya langsung membahas apa yang kamu ucapkan. Ya. Itu di Matius 24. Jangan dipotong ayatnya ya. Ini Yesus datang membicarakan tentang ciri-ciri nabi palsu. Masa dia membicara untuk dirinya sendiri? Kan tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kita lihat kelanjutan ayat itu. Sebenarnya tadi sudah ada aku bilang di perjanjian baru ya. Ciri-ciri nabi palsu itu tadi sudah ada aku bilang, mungkin kau nggak dengar. Ku ucapkan aja dia. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Ya. Si Kores membilang ini kepada Yesus, ya betul. Yesus itu membuat tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat yang dahsyat ya. Terus dia bilang, berarti ini menyesatkan orang banyak. Kita lanjutkan ayat 25-nya. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi Yesus sudah mewanti-wanti. Aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu sebelum dia datang. Kan begitu ya. Kita lihat ayat 27. Sebab sama seperti kilat 26. Ya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, Kores. Jadi Yesus tidak pernah di padang gurun. Ya, dia tidak berasal dari padang gurun. Jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada dalam bilik. Jangan kamu percaya. Jadi kami tidak percaya. Misalnya kalau kayak kalian kan langsung aja aku bilang kan Ka'bah itu ada dalam biliknya. Kita nggak tahu apa dalam itu. Ternyata dulu di dalam Ka'bah itu adalah namanya Hubal. Dalam bilik. Maka kafir Quraisy mungkin mengatakan dulu ini adalah Mesias katanya. Kan begitu ya. Jadi itu bukan membilang kalian tapi kafir Quraisy karena di dalam bilik itu ada Hubal. Kalau sekarang Buya Syakur bilang di dalam itu ada lukisan Yesus dengan dipangku oleh Maryam katanya, Isa dipangku Maryam. Oke. Nah, sekarang saya kembali lagi ke Yeremia 23 tadi Kores. Ciri-ciri nabi palsu bilang, aku tidak mengutus para nabi itu.
Jadi saya nggak tahu kapan pengutusan Muhammad. Ini pertanyaan kepada Kores. Kapan pengutusan Muhammad dari Allah SWT? Namun mereka giat. Ya. Aku tidak berfirman kepada mereka. Tolong kau carikan di mana Allah berfirman langsung kepada Muhammad dalam Al-Quran. Karena kita ketahui bahwa Muhammad itu hanya menerima wahyu dari Jibril dan mimpi. Ya. Namun mereka bernubuat. Muhammad bisa bernubuat. Kalau ditanya apa mujizatnya sudah jelas ya, membela bulan. 22. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali. Ini 23. Masakan aku ini hanya Tuhan yang dari dekat? Demikian firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Jadi Tuhan yang benar itu, dia Tuhan dari dekat dan Tuhan dari jauh. Sementara Tuhan yang dibawa Muhammad itu Tuhan yang dari jauh. Dia nggak bisa ke bumi. Ya. Jadi itu ciri-ciri Nabi palsu yang berikutnya. Dan itu cocok kepada Muhammad. Sekiranya ada seorang menyembunyikan dari persembunyiannya, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Jadi Muhammad cara menerima wahyunya dengan mimpi dan juga tidak pernah Allah berfirman langsung. Kalau nabi yang asli sesuai Al-Qur'an itu hanya Musa. Karena Allah berfirman langsung kepada Musa, ayatnya ada. Di apa ya di Maryam 51, 52, 50, 51, 52. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi. Nah ini, Muhammad diturunkan Al-Quran ke dalam hatinya. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi. Cocok sekali. Yang bernubuat palsu kan. Dan yang membuat tipu rekaan hatinya. Banyak tipu rekaan katanya, kita nggak tahu apa tipuan itu. Tapi dibilang ada banyak tipuan. Kalau kita bicara secara sains seperti kalian bilang, ya bagaimana orang naik ke surga tanpa oksigen. Yang berancang luakku melupakan namaku. Ini. Jadi orang dulu mengingat namanya itu adalah Yahweh, Adonai, Elohim dan sebagainya. Tapi dia merancang membuat umatnya melupakan namanya, digantilah nama Tuhan itu menjadi Allah. Kalau Yesus bagaimana? Apakah itu nama baru? Tidak. Tapi dia firman. Ini ya bukan Bapa itu sendiri. Sementara yang dimaksudkan ayat ini bahwa dia mengganti namaku katanya, sehingga orang melupakan namaku. Oke, terima kasih Kores, sudah habis waktuku. Nah ini. Sip. Oke. Tunggu, dikit lagi muncul. Sabar, dia masih mau muncul. Ya, tanda ulang. Udah. Udah hadir ya Kores. Silakan. Tunggu ya, tunggu. Sebelum play gue mau Siap. ngasih lihat data dulu. Datanya di mana ya? Gak usah aja lihat data, kau bacakan aja Kores. Aku tahu apa yang kau maksud. Kecuali data-data gitu? Misalnya dari apa gitu, buku siapa. Karena aku tahu kalau ayat-ayat Al-Quran dan hadis, ayat-ayat Bible aku tahu. Gak pala kau balik-balik capek. Ya tetap aja nggak enak dong. Gue apa bedanya sama Kristen jadinya? Islam tuh ngomong harus liatin data dulu baru ngomong. Silakan. Nah ini udah ya. Loh, kok nggak keluar? Wah, kagak keluar datanya. Tunggu. Gerakkan aja mic-nya. Gua pur dulu aja itu waktu ya. Ini ada di ya di Sahih Muslim 261. Sahih Muslim 261. Ini gue sambil buka datanya. Ini websitenya udah hilang ternyata. Ya udahlah gini aja. Terjemahannya udah dihilangkan ya. Karena menyangkut hak cipta ini. Nah di Sahih Muslim 261 ini semuanya sama ya. Ini semuanya sama. Di sini dikatakan ketika sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah engkau melihat Allah? Aku hanya melihat cahayanya. Bagaimana mungkin aku melihat Dia? Begitu dibilang. Nah, ketika melihat ini itu terjadi di Isra Miraj. Jadi pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi Musa Alaihissalam itu berkata-kata langsung dengan Allah, itu pernah. Bahkan di Al-Quran, kalau misalnya Ludi mau jujur, itu nggak ada satupun dibilang Jibril berkata,
berfirman kepada Nabi itu nggak ada lah. Jadi mohon jangan disama-samakan dengan kitabnya Lairudi gitu, yang dimana Tuhannya berfirman harus dipapah dulu oleh penulis. Beda lah ya. Lanjut soal kapan pengutusan Nabi? Itu ada di Al-Fath ayat 29. Nah di sini Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Dar, selamat datang di kebenaran. Langsung ada Al-Fath ayat 29 jawabannya. Mantap ya? Mantap lah, kores. Nah, itu jadi jawabannya untuk Lairudi, sehingga nggak bisa dibilang Nabi palsu Nabi Muhammad, karena predikat Nabi langsung datang dari Allah itu sendiri. Langsung datang dari Zat yang maha tinggi itu sendiri. Gitu. Coba, Yesus ngomong dia Nabi dari siapa? Mengaku-ngaku Nabi kan? Yesus ngaku-ngaku Nabi dia kan? Kena itu di sini. Nih, salah satu ciri-ciri Nabi palsu, mereka mengaku Nabi. Gitulah ya. Jadi, mau dibilang Nabi palsu, harus ngaku-ngaku Nabi dulu. Yesus ngaku dia Nabi. Itu di Lukas 13. Akhirnya kebukti. Yesus adalah penggenapan dari ciri-ciri Nabi palsu, yaitu yang melakukan tanda-tanda mujizat-mujizat besar. Mantap, mantap. Terus Lae bilang Yesus tidak pernah ke gurun. Dusta Lae. Yesus pernah ke gurun. Matius 4 nomor 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jedar, selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran Lae. Ya, Lae terbukti berdusta. Yesus tidak pernah ke padang gurun. Ini Matius 4. Makanya dibaca bolak-balik itu kitab sucinya supaya hafal seperti kores. Lalu berikutnya melupakan namanya Lae bilang. Gini Lae. Yahweh atau YHWH itu tuh gelar, bukan nama lah ya. Karena kalau dibilang nama, maka terbukti berdusta. Kenapa? Karena Hawa dan Abram sudah tahu lebih dulu daripada Musa ketika disebutkan nama YHWH. Artinya YHWH itu adalah gelar. Ya masa nama Tuhan sama kayak berhala Mesir? Ya masa nama Tuhan sama kayak berhala Kanaan? Sebelum Israel tahu, orang Kanaan, orang Edom, orang Mesir udah tahu ada nama dewa yang namanya YHWH. Udah ada, itulah ya. Gitu. Makanya nama Tuhan yang benar itu baru dirujuk, dinyatakan, diaslikan, disebutkan ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah. Jadi misalnya tiada Tuhan selain Allah, itu bisa dibilang kayak gini, tiada YHWH selain Allah. Mantap nggak tuh? Iyalah. Karena YHWH itu gelar lah ya. Nggak bisa dibantah ini. Berikutnya Yesus itu terbukti kontradiksi. Lae ini kurang belajar. Yesus pernah bilang bodoh. Itu di Matius 5:22. Lalu kemudian yang bilang bodoh masuk neraka. Dianya malah bilang bodoh di Matius 7:26 dan juga Matius 23:17. Itulah nabi-nabi palsu selalu berkontradiksi antara ucapannya yang satu dan ucapannya yang lain. Dan Lae belum menjawab apakah Lae mengimani Matius 24 nomor 24, itu harus dijawab Lae. Karena kalau sudah diimani, mantap. Artinya Lae mengimani bahwa Yesus menggenapi nubuat nabi-nabi palsu. Thank you. Oke, mana tunggu. image-nya? Belum ada. Sabar, muncul dia ntar. Beberapa detik dia ada jeda. Oke, terima Kores. Ya, terima kasih Kores. Lagi-lagi kau kurang jeli melihat kalimat yang ada. Lihat, ia ada di padang gurun. Ada. Sementara Yesus hanya sebentar di situ, bukan ada. Ngerti kau arti ada? Arti ada itu dia di situ. Di padang gurun itu dia ada. Kalau Yesus kan hanya dibawa untuk diuji iblis. Habis itu apakah dia gurun? Tidak. Kenapa dikatakan dia ada di padang gurun? Karena yang waktu di padang gurun itu, Yesus kan bertemu dengan iblis. Maka dia tidak ada lagi di gurun. Sementara kalimat ini, ia ada di padang gurun. Yang tetap di padang gurun itu hanya apa? Itulah Masjidil Haram itu kan di padang gurun itu. Kalau kita lihat. Dan waktu itu dia di dalam bilik. Masjidil Haram itu kan dulu punya kafir Quraisy. Bukan punya Islam. Mimpi kok Kores. Kafir Quraisy dulu yang menguasai itu dengan 380 atau 360 berhalanya.
Dan berhala tertinggi namanya Hubal. Itu ditaruh di dalam bilik itu. Paham ya? Kemudian kamu mengatakan apakah Matius 24 aku imani? Ya aku imani. Tetapi itu bukan merujuk kepada Yesus. Sebab Yesus yang mengatakannya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi palsu akan muncul. Akan muncul. Sementara Yesus sudah muncul. Akan itu artinya belum terjadi, Kores. Yesus sudah muncul. Berarti bukan untuk dia. Nah, kemudian Isra Mi'raj. Kau baca itu hadis tentang Isra Mi'raj, Kores. Yang terakhir Muhammad ternyata bermimpi. Maka terbangunlah ia, bacalah. Mana ada kisah seperti itu, dada Muhammad dibelah. Apa enggak mati? Oh, malaikat yang membelahnya. Sesudah itu datang burak itu, burung itu. Di mana itu kan kayak cerita mitologi. Ada seekor burung seperti kuda, mitologi Yunani, mitologi Mesir. Membawa terbang tanpa oksigen, tentu mati. Ternyata itu mimpi. Maka sesuai Yeremia dia mengatakan mimpi-mimpi. Mereka hanya bermimpi. Ini sudah. Ya. Kemudian kamu bilang di Sidratul Muntaha Muhammad bertemu dengan Allah. Cerita Isra Mi'raj itu, Kores, di langit pertama dia bertemu Adam. Tolong kau jawab dulu, Adam itu sudah bangkit atau belum? Kan itu, Kores. Kalau itu nanti kau jawab ya, enggak usah ku jawab. Tulis dulu baik-baik. Adam itu sudah mati dan apakah dia sudah bangkit sehingga di langit ke-1? Itu dulu. Ya. Nanti ku lanjutkan. Nah, itu nanti pembuktian Isra Mi'raj itu mimpi atau sungguhan. Ya. Kemudian kau bilang nama YHWH itu adalah nama nabi ini, apa namanya itu, Tuhan Mesir, Tuhan ini. Oh enggak. Enggak, Kores. Dia mengatakan dirinya aku adalah aku. Kenapa dia tidak? Oh, harusnya lebih duluan tahu Nuh, lebih tahu Ibrahim dong daripada Musa. Mereka lebih tahu duluan, tetapi kan tidak ditulis. Yang menuliskan kitab ini kan adalah si Musa. Paham ya? Makanya Musa yang menuliskan itu. Kalau Musa pun sampai kau anggap nabi palsu, aku nggak ngerti lagi, Kores. Kalau sampai pun Musa kau anggap nabi palsu, nggak ngerti lagi aku. Nah, kemudian Allah itu, Kores, itu nama berhalanya kaum kafir Quraisy. Gak bisa kau tolak itu. Dewa-dewa tertinggi kafir Quraisy namanya Allah, itulah pencipta katanya. Sebenarnya yang tertinggi itu Hubal. Pahami dulu, Kores. Jadi Allah itu bukan milik Islam. Islam itu hadir 610. Sebelum itu sudah digunakan dengan dipakai namanya oleh kafir Quraisy. Pahami dulu itu, Kores. Kemudian kamu bilang Yesus mengatakan bodoh. Yesus tidak ada mengatakan bodoh. Dia sedang berkhotbah. Bukan di ayat itu mengatakan jangan kau mengatakan saudara orangnya jahil atau bodoh. Contoh, maaf ya, aku katakan, weh Kores kau oon misalnya. Itu enggak boleh. Tapi kalau aku berkhotbah, kalian jangan oon ya. Nah, itu enggak bilang mengatakan orang oon. Jangan. Maksudnya jangan oon. Tapi beda kalau bilang Kores oon. Itu udah memang menuduh. Beda. Ya, Kores. Jadi, kalau bawa Yeremia 23 ini, Kores, cocok kali ini memang kami alamatkan kepada Muhammad. Karena Allah tidak pernah berfirman kepada dia. Yang menyampaikan firman itu adalah Jibril. Bacalah. Di surah 96 ayat 1 sampai 5. Dan itu ada di hadis Sahih Bukhari 3. Ya, terima kasih. Waktunya sudah habis. Mantap. Mengimani Matius 24. Yes. Siap. Ya, wah, belum tembus 1000 nih, belum tembus 1000. Pakai data ya. Sekarang ayo kawan-kawan, support kami 2. Sabar. Oke, itu rematch ya. Ya, oh ya, sip. Dah, mainkan. Nah, ya pertama siapa saksi Isra Mi'raj? Oke. Nah, Laya silakan lihat di sini. Salah gua. Silakan lihat di Al-Bidayah wa Nihayah jilid keempat halaman 355.
Di sini langsung aja ya. Demi Allah aku pasti akan menyampaikan kepada mereka, jawab beliau. Ini menyampaikan Isra Mi'raj gitu. Nah, kemudian nanti dibaca terus. Nah, orang-orang Quraisy segera menuju jalan terjal ini namun tidak berhasil menyusul unta yang telah disebutkan Nabi. Mereka bertanya pada kafilah itu tentang wadah dan unta tersebut. Mereka menjawab sesuai keterangan beliau. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi ada saksi ketika Rasul sedang naik buruk, yaitu kafilah-kafilah di jalan terjal Tanim. Saksi ini. Mahal ini buku nih. Ini jawabannya. Jadi kalau dibilang saksi Isra Mi'raj nggak ada, ini apa ini tertulis di sini? Dan ini sudah tertulis ribuan tahun yang lalu. Gitu. Selamat datang di kebenaran. Berikutnya, Adam sudah bangkit atau belum, kata Lae. Adam, Lae, itu ada di alam barzah gitu. Dan ketika bertemu dengan Nabi, itu bukan dengan seluruh dagingnya. Jadi bertemu hanya dengan ruhnya saja, Lae. Karena langit itu bagian dari alam barzah yang dimana ya tinggal berjumpa aja, nggak perlu bangkit dulu gitu loh. Karena roh itu bisa hidup dia. Roh yang mati itu badan. Roh itu tetap hidup dan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan ruhnya Nabi yang ada di langit. Sesimpel itu jawabannya, Lae. Sesimpel itu, kelar perkara, dah ya. Nah berikutnya, Lae terbukti berdusta kedua kalinya. Ini tadi udah gua bilang, Yesus melarang bilang BODOH. Taunya Yesus ngomong BODOH sendiri. Itu ada di Matius 7:29 dan juga Matius 23:17. Ini membuktikan apa? Kontradiksi yang terjadi membuat Yesus masuk ke neraka. Yang masuk ke neraka bukan nabi asli, tapi nabi palsu lah ya. Yesus ngomong BODOH di Matius 23:17 sama Matius tadi berapa? 7:26. Dar, selamat datang di kebenaran. Itu loh data. Lah ya kok belum tamat baca perjanjian baru ya? Gue udah tamat loh. Sampai gue tuh memfavoritkan Paulus karena Paulus adalah bapak itu sendiri. Nah, kan gitu. Nah, terus Matius 7:26 Yesus bilang nabi palsu. Nah, sekarang ini lah, lihat di sini lah, lihat di sini lah. Lah bisa lihat di sini ya. Nah, lihat di sini lah. Itu kalau misalnya ada yang dibilik nabi palsu. Ah, ini apa lah? Ini apa? Ah, ini. Nah, ini apa ini? Tidak ada nampak. Ini apa nih? Bilik palungan. Keluar. Ini bilik palungan. Fix. Yang nabi palsu itu adalah penggenapan untuk Yesus. Ini bilik ini. Bilik. Kita ini gue nggak bohong-bohong ya Ikhwan ya. Kita ketik bilik palungan nanti keluar nih tempat lahir Yesus. Artinya tergenapi. Yesus pernah di padang gurun. Tadi lah sempat mau berdusta tapi nggak bisa karena sudah tertulis. Dan Yesus lahir di bilik palungan. Nah ini bilik palungan ada. Jadi bukan Paulus atau bukan Nabi Muhammad Ikhwan. Yesusnya itu yang nabi palsu gitu loh. Jadi hati-hati loh. Karena Yesus melakukan tanda-tanda mujizat, Yesus lahir di bilik, Yesus ke padang gurun. Ayo bertobat udah waktunya ini memeluk Islam. Kita kalau ketik bilik palungan muncul ini tempat lahirnya yang kita bahas ini gitu loh. Ini ciri-ciri nabi palsu kan, bilik kan? Ciri-ciri nabi palsu ini. Mau gimana Aduh, ini udah tamat ini, sekakmat ini. Sama kita mengimani gitu. Apa yang Lai bilang lahir di bilik, gitu. Kalau misalnya lahir di bilik ya udahlah kelar. Terus dibilang juga terakhir ya, Musa nabi palsu. Musa tidak membangkitkan orang mati Nabi Muhammad tidak membangkitkan orang mati. Hanya Yesus yang membangkitkan orang mati. Artinya apa? Yesus nabi palsu. Karena tanda-tanda mujizatnya sangat dahsyat. Dahsyat banget itu. Belah bulan kalah, belah laut kalah, bangkitin orang mati itu loh. Cobalah mau dibawa kemana lagi ini? Ini bilik palungan, padang gurun, ya, mujizat tergenapi oleh Yesus. Thank you. Lanjut. Oke.
Mana nih? Rai, mana? Pencet Kores. Termenung. Ayolah. Pencet aja. Oh, ya, ini. Udahan kita apa? Oh, masih lanjut ya? Belum. Sabarlah Kores. Oke, aku jawab Kores ya. Ya. Pertama kau Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Ayat yang kau bilang tadi bodoh itu, Kores, Loa itu kalau jika kau mengatakan saudaramu, contoh kan aku bilang, si Kores Oon, itu nggak boleh. Tapi kalau aku berkhotbah, ini, jikalau kalian tidak melakukan ini, ia sama dengan orang Oon. Bukan kukatakan dia Oon, jikalau tidak. Paham nggak? Beda aku bilang, wah si Kores Oon, nah itu langsung merujuk kepada kau Kores, itu nggak bisa. Tapi kalau aku bilang, ya kalau orang-orang yang nggak mau belajar nanti Oon, kan aku sebut siapa orangnya, itu boleh. Tapi kalau aku bilang kau jahil, kau Oon, itu nggak bisa Kores. Paham ya ayatnya? Kemudian aku heran melihat kau, Yesus ada di gurun. Ia ada di gurun, Yesus nggak di gurun. Hanya sebentar aja dia di situ dibawa bertemu iblis. Setelah itu mereka pergi kemana-mana. Ini tetap kekal bahwa dia ada di gurun dan di dalam bilik. Itu hubal. Hubal di dalam Ka'bah itu dulu kan hubal di sini, ya kan? Jadi itulah Kores. Kemudian kau bilang dia lahir di bilik. Mana aku bilang lahir di bilik? Dia ada di bilik. Nanti kau bilang aku nabi palsu. Ketika ada orang memoto aku di dalam kamar. Wah ini artinya bilik. Malu aku Kores dilihat semua orang. Sampai ada WA sama aku. Lucu kali pendebat muslim itu katanya. Aduh. Kemudian kau bilang mengenai Nabi Muhammad Isra Mi'raj ada yang melihat dia. Nabi Muhammad aja terbang Isra Mi'raj malam. Memang mereka bawa lampu Batman menyorot-nyorot ke langit. Kan tidak ada Kores. Malam hari siapa bisa melihat? Enggak ada yang melihat Kores. Yang kedua, Adam itu di langit itu dalam wujud roh. Mana ayatnya? Kok bisa-bisa aja ngarang-ngarang roh? Islam tidak banyak mengenal roh. Kan sudah dibilang Allah, urusan roh urusanku, hanya sedikit dikasih tahu. Kok bisa lebih tahu bahwa Adam di situ dalam wujud roh? Kenapa? Untuk menghindari kenyataan bahwa memang Muhammad bermimpi. Adam kalau sampai dia sudah bangkit dalam wujud roh lah. Kau tahu nggak di langit kedua siapa? Isa. Isa masih dalam wujud daging. Kan diangkatnya dalam posisi tertidur. Di surah 4 157 tafsir Ibnu Katsir. Ikut daging-dagingnya diangkat ke langit. Pahami dulu tuh Kores. Mana bisa daging bertemu roh? Dia bertemu dengan siapa di situ? Muhammad bertemu dengan rohnya Adam, bertemu dengan rohnya Yahya. Lawak-lawak kok, aduh. Mana ayatnya di Al-Quran yang mengatakan roh bisa bertemu dengan manusia atau daging? Kan tidak ada. Mana ayat yang mengatakan bahwa Adam di situ dalam wujud roh? Tidak ada, itu asumsi kau. Untuk menghindari, kukatakan bahwa itu adalah doif. Doif itu ke Kores. Cerita Israelian. Maka kau baca, terakhir apa dibilang? Maka terbangunlah Muhammad. Bangun dia, mimpi. Maka sesuai dengan Yeremia tadi. Bahwa dia bermimpi katanya. Muhammad menerima firman itu kan ada dua. Yang pertama disampaikan Jibril, yang kedua mimpi. Yeremia mengatakan, aku tidak pernah berfirman kepadanya. Kan pas. Mana pernah Allah SWT berfirman kepada Muhammad. Yang ada Jibril menyampaikan. Dan dibilang apa? Disimpan di dalam hatinya. Itu juga benar sekali. Jadi hebat sekali Bible ini. Jadi bertobatlah kau Kores. Ya biar tokoh jalan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Itu sangat-sangat jelas. Kalau kita baca Yeremia 23. Di situ dijelaskan semua ciri-ciri Nabi palsu. Dan satu harus kau jawab dulu. Saya membuka Yunus 47. Ya. Dan setiap umat mempunyai rasul. Jadi jangan kau bilang Nabi Muhammad rasul terakhir. Itu rasul terakhir untuk umat apa namanya itu? Umat Arab atau umat Islam. Jadi sangat mungkin nanti ada nabi yang datang lagi untuk umat orang lain.
Kan begitu kalau dan setiap umat mempunyai rasul. Kan begitu, nanti ada umat lagi, umat Afrika, lain lagi rasulnya. Tenang aja Kores. Terima kasih, jangan terguncang. Waduh, lae. Ya, masih diterusin ini loh. Udah terbukti loh. Duh. Tunggu ya. Mana itunya belum ada. Oh iya. Ini satu. Ya, udah aku pencet ini. Kalau udah siap tekan ya, kalau belum siap jangan tekan. Oke. Gue mau bawa dulu dalilnya. Ya ini dua. Siap. Ya. Jadi gue disuruh nerima Yesus. Lah, dari dialog kita kan sudah terbukti Yesus nabi palsu gitu loh. Masa keselamatan dari nabi palsu lah ya? Lahir di bilik, ya kan? Ke padang gurun nemuin iblis, ya enggak? Tanda-tandanya mujizatnya dahsyat, ya enggak? Udah nabi palsu. Masa gue disuruh ngikutin nabi palsu? Lah ini kita mau kemana sebenarnya? Coba, ada nggak Nabi Muhammad lahir di bilik? Nggak ada, gitu. Nggak ada Nabi Muhammad lahir di bilik. Ada nggak Nabi Muhammad itu ke padang gurun menemui iblis? Nggak ada. Ada nggak Nabi Muhammad membangkitkan orang mati? Nggak ada. Artinya yang nabi palsu itu Yesus, bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Sama gini lah, saksi Isra Mi'raj sudah tertulis. Lah mau apa ya? Mau menangis, itu saksinya palsu, tertulis lah. Gua aja Yesus tertulis ke padang gurun, itu gua percaya dan gua hormati gitu loh. Kenapa lah tidak menghormati apa yang tertulis di kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid 4 halaman 355? Udah tertulis ya udahlah, ketok palu, tok, kelar ya perkara. Nah, berikutnya aduh lah ini masih bebal aja. Lah Ulangan 18, tetapi seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara-saudaramu. Nah, artinya apa? Ketika Yesus ngomong, Yesus kan bukan ngomong ke orang Arab, ke orang Israel, artinya saudara gitu. Tapi kalau misalnya masih ngebantah ngeyel juga Yesus itu nabi palsu, ya udah nih gua kasih Matius 23:17. Sini lihat lah Hai kamu orang-orang BODOH, dar Yesus ngomong BODOH langsung ya, langsung ngomong dia BODOH. Artinya Yesus itu bukan di sorga, tapi dicampakkan ke api neraka selama-lamanya. Karena kan sudah ditulis Matius 5:22, barang siapa yang berkata kepada saudaranya BODOH, maka dia akan dicampakkan kekal di neraka. Gitu. Kenain dia. Kena lagi dia. 2 kali dia kena. Tanda-tanda dahsyat nabi palsu ke neraka karena menyebut orang saudara-saudaranya BODOH. Udah kelar perkara. Apalagi mau dibantah sih lae. Nih sini deh supaya lebih makin tenggelam lagi ya, tadi soal roh dulu. Roh lae, kita tidak diberi pengetahuan yang lebih dari roh. Artinya apa? Ya apa yang tertulis itulah yang diimani. Kalau tidak tertulis jangan dibilang-bilang. Contoh misalnya Allah itu roh gitu loh, atau apa roh gitu loh, atau roh itu adalah Allah. Yang kayak gitu-gitu kan itu asumsi ria, penyesatan yang ada lah, gitu loh. Sesimpel itu masa susah dipahami, iya nggak kawan-kawan? Gitu. Terus lanjut lagi, bangkit dalam wujud roh tuh gimana? Surah Maryam. Ruhul al-amin, ruhu minhu itu datang dan berbentuk manusia. Kelar perkara. Sip, selamat datang di kebenaran ya. Itu surah Maryam, kelar perkara. Berikutnya yang akan gua jawab. Nih ya, ini untuk menegaskan dan mengukuhkan bahwa Yesus itu nabi palsu. Perhatikan. Yesus bangkit tidak di kayu salib ya. Ini orang-orang Kristen suka salah memahami gitu. Yesus bangkit itu di gua. Ya, Yesus itu bangkit di gua. Kita bisa baca di sini, National Geographic ya. Nah ini adalah goa kebangkitannya Yesus. Yesus bangkit di goa lah ya. Nah ini cave, the wall of a cave, tembok-tembok dari goa. Jadi matinya di kayu salib, bangkitnya di goa. Perhatikan sekarang 2 Petrus 2 nomor 4 di sini.
Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, dar. Yesus bangkit di goa tempat-tempat malaikat berdosa. Artinya itu nabi palsu lah. Karena pertama di padang gurun dia menghadap iblis, lalu kemudian di goa dia dibangkitkan di sana oleh malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Selamat datang di kebenaran lah. Hayo. Ya, ini kawan-kawan Kristen ini sering ditutupi dari kaum muslim ini. Ternyata kita cek persek, Yesus bangkitnya di goa ya. Jadi matinya di kayu salib, bukannya bangkit di kayu salib, tapi bangkitnya di goa gitu loh. Udah tahu goa tempat malaikat-malaikat berbuat dosa. Wih, parah banget ini. Fix artinya ini adalah poin keempat membuktikan Yesus itu nabi palsu. Pertama, ke padang gurun nemuin iblis. Kedua, lahir di bilik. Ketiga, melakukan tanda-tanda dahsyat. Keempat, bangkitnya di tempat malaikat-malaikat berdosa. Selamat datang di kebenaran. Lanjut. Emang susah Le. Maaf ya Le, sabar Le, masih panjang ini. Ya, aku salut lihat PD-mu. Ya. Ya, Kores. Aku salut lihat PD-mu. Yang kau tunjukkan bilik tadi hiasan Natal. Itu hiasan Natal. Yesus itu lahir di kandang domba. Ya. Karena di penginapan sudah penuh. Penginapan itu yang ada bilik-biliknya, kamar-kamarnya. Yang lahir di bilik itu Muhammad. Gimana sih? Aduh. Ya. Yesus terbukti nabi palsu, enggak ada terbukti Kores. Yang kau bilang itu juga BODOH itu dia tidak menuduh seseorang. Dia kan sedang berbicara dan aku jelaskan kalimatnya sama kau. Contoh aku bilang ya, kalau kalian tidak belajar, kalian akan oon. Siapa yang kutuduh situ oon? Tidak ada kan? Kan kalau tidak belajar, maka jadi harus belajar. Tapi kalau aku bilang si Kores oon, nah itu baru. Pahami itu Kores, aduh. Kemudian apa lagi kau bilang? Nanti Kores PR kau, tolong kau bukakan hadis yang berbicara tentang Isra Mi'raj. Biar kita lihat. Mulai dari langit ke-1, ke-2, 3. Terus kau bilang apa yang tertulis itu yang kita, mana ada tertulis di hadis itu roh? Ngarang-ngarang kau Kores. Wah, itu adalah roh ada loh. Isa itu masih dalam wujud tubuh asli. Kau baca surah 4157 tafsir Ibnu Katsir. Dia tertidur, kemudian genteng terbuka atas langit-langit, naik dia ke atas. Gimana sih Kores? Bukan roh, ya. Itu harus kau pahami itu Kores. Baru kau mengatakan Matius 23 ayat 17. Mana Matius 23? Bentar ya. Nah, tetap Matius 23 sebentar. 23 ayatnya yang ke-17. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Sama juga. Dia tidak mengatakan Kores kau tidak begitu. Hai kamu, dia mengatakan ini sedang berbicara. Dan orang-orang buta katanya, apakah yang lebih penting? Kan dia bertanya, apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci? Itu bukan menuduh, dia sedang mengatakan, hai orang-orang, banyak orang. Sementara ayat yang kau ambil tadi itu, barang siapa mengatakan saudaranya, Oon, kau kan kukatakan Oon, itu nggak bisa. Tapi kalau hai itu masih bukan mengatakan, kau bukan begitu Kores. Aduh, gak ngerti kau bahasa. Ya, nah, kemudian Kores, nanti coba kau cari ya di dalam Al-Quranmu, itu udah aku bilang surah Yunus 47 Kores. Bukan Muhammad Nabi terakhir. Dia Nabi terakhir bagi umatnya. Dan setiap umat mempunyai rasul. Banyak umat-umat lagi nanti akan ada rasulnya. Itu umat Muhammad. Yakni orang Arab. Nanti ada lagi umat lain. Umat Indian. Indian sudah ada nggak rasulnya? Nggak ada. Nanti muncul lagi umat Indian.
rasulnya. Maka apabila rasul mereka datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil. Jadi rasul itu datang membawa hukum masing-masing. Jadi untuk India, Kashmir, nama nabinya itu Mirza Ghulam Ahmad. Kan itu dari sini tuh. Jadi pahami dulu Koresya. Nah, sekarang aku sangat tertarik lagi. Nanti bukakan dulu ya. Hadis mengenai Isra Mi'raj. Kita baca ayat terakhir apa isinya. Kemudian 2 Petrus 2 ayat 4. Ini lagi kekeliruanmu. Oh, Yesus tidak bangkit di kayu salib. Memang enggak bangkit. Dia dikubur. Memang kuburannya berbentuk goa. Tetapi dia tidak dibangkitkan malaikat. Mana ada dikatakan dia dibangkitkan malaikat. Tapi malaikat sudah datang di situ menjaga kuburan itu. Makanya aku bilang, pahami dulu kalimat Kores. Kalimat yang kau bilang itu 2 Petrus 2 ayat 4. Bahwa di dalam gua-gua yang gelap itu ada malaikat pendusta, yakni iblis. Iblis itu hanya satu, nggak banyak. Maka sesuai hukum kami, apabila ada orang menerima wahyu di dalam gua-gua, artinya yang berbicara sama dia itu iblis. Maka Galatia 1 ayat 8 jelas dikatakan, terkutuklah orang yang memberitakan Injil berbeda dengan apa yang kami beritakan. Maka Nabi itu terkutuk karena dia menyampaikan Yesus tidak mati di kayu salib, tetapi diserupakan. Kan sudah berbeda dengan apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan. Terima kasih sudah win. Ayo Kores, panggil anggotamu banyak-banyak biar apa? Emang di sana berapa yang nonton? 699, 700 ya lah. Iya. Di gua 217. Iya emang gimana ya? Gua ganti-ganti nama sih. Berikut inilah ya. Lawannya lu soalnya. Ini gue karena kangen aja. Ini gue karena kangen aja gitu. Biasanya gue nongkrong di live ini. Ya udah terus gimana nih? Ya. Rematch lagi ya? Ya silakan, pencet aja. Oke siap. Ya, kita lihat lagi Matius 23:17 ya. Di sini kan, hai kamu orang-orang BODOH dan orang-orang BUTA kan gitu ya. Yesus kan ngomongnya nggak ke tembok lah ya nggak ke kaktus. Ini ngomong kan bukan ke Pokemon juga kan. Ini ngomong ke orang ini. Kena di situ lah ya. Mau dibawa lari kemana? Ini artinya ciri-ciri nabi palsu memang melekat kepada jiwa Yesus. Yesus selalu berkata-kata yang kasar kepada orang-orang, padahal dia sendiri yang bikin hukumnya. Kalau orang ngomong ke saudaranya BODOH, dia akan masuk ke neraka. Ya udahlah, Yesus menggenapi ucapannya sendiri itu. Gitu loh, sesimpel itu. Berikutnya, Nabi Muhammad, dia adalah nabi terakhir bagi umatnya. Ya, sepakat. Iya, gitu. Jikalau ada yang tidak mau menjadi Nabi Muhammad, menjadi umat Nabi Muhammad dan ingin punya nabi lain, silahkan. Ada Zang, ada Luga Tambunan. Kebetulan Tuhannya Yesus kalau mereka. Gitu loh. Kalau pengen menjadi umat Nabi Muhammad, ikuti perkataan Nabi Muhammad. Gitu loh. Bahwa orang-orang yang mengaku Nabi setelah aku, itu adalah pendusta. Tadi hadisnya udah ada. Kelar perkara. Gitu loh. Lain kalau ngejawab tuh tak gitu. Hadisnya dikasih pang-pang di depan, itu akan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan lain, gitu kan. Terus lanjut lagi, soal goa ya. Lain mengakui di dalam goa ada iblis, artinya Yesus bangkit, ada kontribusi iblis. Kita baca 1 Korintus 5 nomor 5 ya. Kita baca 1 Korintus 5 nomor 5 di sini. Lihat nih pengajaran-pengajaran yang ada. 1 Korintus 5 nomor 5. Ini Lain pasti sering menggunakan dalil ini juga ketika ada orang yang menyakiti Lain. Dan orang-orang Kristen juga tahu kan. Ya gini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dar juru selamat pada hari Tuhan. Itu adalah iblis. Selamat datang di kebenaran. Itu kenyataannya. Kayak mana? Ada orang berdosa, bukan diserahkan kepada Bapa, bukan diserahkan kepada Roh Kudus, bukan diserahkan kepada Yesus, diserahkan kepada iblis. Agar apa? Agar binasa tubuhnya dan rohnya diselamatkan pada hari Tuhan.
Artinya apa? Di sini mulai kita make sense gitu. Karena iblis bisa menyelamatkan pada hari Tuhan, makanya Yesus di padang gurun menghadap iblis. Yesus bangkit di goa, ada iblisnya. Ya enggak? Ini sudah menggenapi lah lagi-lagi bahwasanya Yesuslah yang nabi palsu sesuai dengan Yeremia yang Lae bacakan. Thank you ciri-ciri yang sudah diberikan gitu loh. Gitu. Karena kalau dalam Islam Yesus nggak kena, karena Yesus datangnya sebelum Nabi Muhammad. Jadi hukum yang ada untuk Yesus nabi palsu datangnya di zaman Yesus itu sendiri. Ah, gitu ya. Udah jelas loh. Terus mau dibilang bahwa nggak bisa dapat wahyu di goa karena goa tempatnya iblis. Kita pakai konsep Kristen, oke, kita iyakan. Tapi Kristen harus menelan pil pahit yang ada gitu. Tuhan kalian bangkit di goa yang ada iblisnya. Gitu loh. Dari sekian banyak tempat yang suci tidak beriblis, kenapa goa yang dipilih? Di situ kan harusnya berpikir, oh iya, bener ya. Ternyata hanya perkataan Nabi Muhammad SAW yang tidak berkontradiksi. Sudah saatnya kami berpindah gitu. Gitulah. Dan untuk kawan-kawan yang membenci Islam, di sini gua kasih tahu kalian ya, kalian menghujat Islam, 2 dari keluarga kalian akan syahadat. Selalu begitu terjadi loh. Ini api saja tahun kemarin sudah 53 orang yang bersyahadat. Ini out of topic tapi kita ngasih info aja ya. Dan dari 2019 sampai 2022 lah 74.000 jiwa kekristenan telah kehilangan anggotanya. Kemana tuh 74.000? Dalam jangka 4 tahun. Cobalah. Artinya apa? Ini kekurangan yang terjadi di Indonesia, kontradiksi yang Yesus katakan, itu adalah untuk, inilah, lihat. Ini adalah untuk menggenapi dan juga membatalkan apa yang ada di dalam Yohanes 10:28 lah. Di sini kita lihat ya. Yohanes 10:28. Ini pedih ini kata-katanya. Sini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dar orang-orang mu'alaf. Artinya apa? Perkataan Yesus digagalkan oleh Islam. Sehingga benar sudah Yesus itu nabi palsu. Thank you. Ya. Angkat dulu teh herbalnya Lae. Sudah. Sambil mantap. Kores manusia begaji. Ada lu kan? Oke. Terima kasih Kores, memang kau lah manusia paling lawak-lawak di muka bumi ini. Ya, apa boleh buat. Hadisnya belum kau buka lu. Takut kau ya? Bahwa Muhammad itu bermimpi. Lae, harusnya lu yang ngasih tahu nomornya, jadi gue buka, gue susah dong nyarinya. Oh enggak lah, kan itu kitab sucimu tentang hadis. Kau mau membuktikan kepadaku dia bertemu roh atau apa? Buka aja lah hadis itu. Ya gimana? Emang gue nyari makan waktu dong. Ya aku kan bicara ini. Kau carilah. 5 menit masa nggak bisa mencari? Isra Misrat buat. Hadis Isra Misrat. Sudah. Sekarang kau berkata bahwa kubur Yesus itu adalah goa. Kau perhatikan kuburan orang di Minahasa atau di mana itu ya? Di Toraja. Itu kan dikubur di apa itu? Di liang-liang di gunung. Di gunung batu itu. Itu bukan goa. Kubur tetap kubur. Pahami dulu. Kalau goa itu di gunung. Kalau ini kan indah. Di atas tanah seseorang. Ada kuburan. Dia berupa gundukan tanah, baca aja. Mana ada goa punya pintu? Baru aku tahu ada goa punya pintu. Itu ada pintunya dan didorong. Pahami dulu itu. Kores, aduh lucu kali. Baru 1 Korintus 5 ayat 5. Paulus mengatakan kita menyerahkan dia. Memang Paulus ikut menyerahkan. Kan indah Kores. Artinya ada seseorang, contohnya waktu aku dulu sama Agustan. Kan kuserahkan dia ke dalam tangan iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus. Agar apa?
agar tubuhnya binasa, rohnya bisa diselamatkan. Karena jalan menuju surga itu nanti roh yang dalam surga. Tetapi dia kan tidak mau. Contohnya Ahmad Dedap, aku nggak tahu ya, sorry. Aku bilang dia nggak mau. Karena di alam di alam maut siapa yang tahu? Kita nggak tahu. Ya. Bisa jadi dia detik-detik terakhirnya dia beriman kepada Yesus, kita nggak tahu, Kores ya. Kemudian kau bilang 74.000 orang Kristen tahun ini murtad. Aduh Kores, kau dengar dulu Munsir situ orang itu apa katanya? 1 juta tiap tahun orang murtad di Indonesia karena sebuah buku. Jadi kita harus berhati-hati katanya karena buku ini banyak orang murtad. Aduh, pahami dulu Kores dengan baik dan benar. Ya, kemudian kau bilang gini. Yohanes 10:28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak merebut mereka dari tanganku. Loh, hidup kekal itu tahu nggak kok Kores? Di sorga. Sekarang kita belum hidup kekal. Maka bisa lari. Maka yang terjadi adalah 1 Timotius 4 ayat 1. Bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada orang murtad. Mereka ikut ajaran setan. Dan ajaran roh penyesat. Itu isinya Kores. Biar kau paham. Ya. Kemudian Kores. Yeremia itu sudah jelas ciri-ciri nabi palsu. Disimpan di dalam hatinya. Kemudian disampaikan turun-temurun. Orang ke orang. Itulah kayak hadis. Kan dari syanu ke syanu. Dari syanu ke syanu. Itu dia. Aduh. Ini jelas dikatakan ya. Bentar ya. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi, Al-Quran ditaruh di dalam hati nabi. Sudah, yang bernubuat palsu, yang bernubuatkan tipu reka hatinya sendiri. Nubuatnya palsu, tipu reka hati sendiri. Yang merancang membuat umatku melupakan namaku. Dengan mimpi-mimpinya. Yang menceritakan cerita, yang mereka ceritakan seorang kepada seorang. Maka Aisyah bercerita kepada ini bercerita kepada ini bercerita. Ini dia seorang ke orang. Sama seperti moyang mereka yang melupakan namaku oleh karena Baal. Pahami dulu. Baal itu katanya adalah Hubal. Kan begitu. Ya. Jadi Kores, janganlah membuat kita ketawa-ketawa. Bilik kau bilang hiasan Natal di dalam mal-mal. Bilik kau bilang. Aduh, geli aku lihat kau. Yang penting ada bilik-biliknya, udah itulah itu. Kok enggak sekalian kau bilang bilik sekalian, bilik bukan bilik ya. Ya kawan-kawan, selesailah itu ya, sudah 6 detik lagi. Silakan Kores. Aduh, Kores no counter. Sampai jam berapa kita Kores? Ya udahlah ini habis gua, closing lah. Iya, kau dulu kan, habis itu aku baru closing kita. Tadi gue pembukaan. Iya, habis berarti kok aku dulu closingnya. Ya, tapi gue nanggepin dulu dong. Nanggepin dulu lah, closing gue closing. Tenang, gue closingnya nggak keras-keras kok. Closingnya gue nggak keras-keras. Sebentar. Apa? Bukan begitu. Tadi kan kau pembukaan. Iya. Habis kau kan aku. Iya. Berarti kalau kau lagi, aku lagi dong. Kan Loh, gitu. Gimana sih? Gini loh. Kalau pembukaannya gua pertama, maka closingnya gua terakhir lah supaya adil. Iya, closingnya nanti dirimu terakhir. Kan mau nanggapi lagi nih kan? Iya. Kau tanggapi. Habis itu kan aku lagi. Terus? Menanggapi. Baru aku closing. Oh, habis itu kau closing. Gitu. Ya wes lah, boleh lah. Siap, ya memang lah. gitu dari waktu Geraha Muarab. Oke lah. Silakan Kores. Siap. Dan sebentar Kores. Sebentar Kores. Kan kita sudah memaparkan ini. Closingnya kami sudah sepakat, aku, Wafi, Nandar, Rifa. Kita hanya bicara tentang agama kita. Kau bicara tentang agamamu, aku bicara agamaku. Itu closingnya. Oke, silakan Kores. Sportif kan? Siap. Silakan. Sportif lah. Kores kapan? Hakim yang adil, masa nggak sportif? Lanjut. Ya, jadi Lai bilang kuburan Yesus bukan di goa ya, tapi kuburannya apalah gitu ya, gua nggak tahu tuh bahasanya kemana. Udah jelas-jelas Kristen cabang Eropa membuktikan kuburan Yesus itu ada di dalam goa dan dipahat di dalam goa. Ini loh National Geographic. Aku bawa satu aja ini, nih.
Jerusalem, the most venerated site in the Christian world. Tempat yang dipuja-puja di dalam dunia Kristen adalah bukan gereja, adalah kuburan yang sekarang dibentuk dari batu limestone, yang dimana tempat tidurnya itu dipahat dari goa tembok goanya gitu. Ini apa? Nah, tuh. Ini goa Yesus. Mau dicari di mana? Itu goanya Yesus. Cari di mana itu goanya Yesus. Goanya Yesus dibikin kuburan. Nah, paslah di situ tuh kebangkitannya Yesus ada di dalam goa. Goa 2 Petrus 2 nomor 4 adalah tempatnya iblis, kata Lae. Mantap. Nah, terus 1 Korintus 5 nomor 5 Lae Rudi sudah mengakui bahwasanya memang itu diserahkan kepada iblis gitu kan. Contohnya kalau diserahkan kepada iblis kan gini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan orang ini kepadamu iblis. Kan gitu kan? Gitu kan? Ya enggak? Makanya kami orang Islam tuh bingung kok bisa-bisanya ini iblis jadi penyelamat pada hari Tuhan. Nah, berikutnya apalagi yang lain masih bebal-bebal ya. Oh, bilik belum bilik. Kita ke bilik sekarang. Mana sih bilik? Bilik. Ini kita buka bilik kandang domba. Bilik kandang domba. Ini keluar bilik ini. Mau dibawa kemana-mana juga tetap kena lah ya. Tetap kena lah ya. Hadisnya. Aduh, lupa lagi gue. Nanti habis waktu ini ya. Habis waktu ini kasih waktu layak untuk ngasih tahu nomornya. Berikutnya 1 juta orang murtad katanya. Aduh lah ya, kurang paham. Sini lah ya. Di Aceh, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, lalu kemudian Lampung, 5 dari 5 kota ini, 74.000 jiwa orang Kristen itu sudah berkurang. Nggak mungkin dong dalam 4 tahun ini meninggal semua, nggak mungkin kan dalam 4 tahun itu ada konflik, ya nggak? Artinya apa? 74.000 ini 80-70%-nya gua asumsikan mereka bersyahadat lah. Lahir Rudi kapan? Coba gua tanya. Udah terbukti Yesus nabi palsu, ya, lahir di bilik, ke padang gurun ketemu iblis. Coba apalagi tadi tanda-tanda dahsyat, kalau ngomong kontradiksi, BODOH itu kan. Terus diperkuat Paulus bahwasanya iblis menyelamatkan pada hari Tuhan. Ayolah, apalagi yang lain tunggu gitu. 1 juta orang murtad kalau ada datanya gua iyain. Cuma kalau nggak ada datanya ya terimalah data dari Kemenat gitu. Terus apalagi? Oh, Baal itu hubal, Ini menarik lah ya. Baal itu hubal. Lah harus, aduh lah ya, ini jadi tragedi lama nih. Tunggu. Ini kayak mana sih? Kok ada slide left? Oh, slide left to close. Oke. Nah, kita sekarang flip kamera. Sini lah, sini. Baal itu hubal. Satu-satunya Tuhan yang mengaku dirinya Baal ada di Hosea 2:16. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku lagi dan lagi, terjadi lagi gitu loh. Setiap perkataan yang dikatakan oleh kawan-kawan Kristen ternyata ada di dalam kitab suci mereka sendiri gitu. Apakah Allah itu adalah YHWH di perjanjian lama? Kan kita sepakat bukan ya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah dipanggil Baal, YHWH mengaku dirinya Baal. Ya masa orang Arab pagan Quraisy nyembah YHWH dulunya? Mungkin iya, mungkin. Cuma itu kan dari Lae ya, dari Lae. Karena Lae tadi ngomong sendiri, ya Hubal itu kan Baal. Ya udah, ini datangnya kalau gitu. Dan selamat datang di kebenaran, itulah kenyataan yang ada. Terus yang gua kesel ini dari habis. Ayo, udah habis. Mana hadisnya?
Hadisnya. Ya udah, ini waktu nggak usah di play dulu. Apa sih? Coba nomor berapa coba bilang? Hadis. Gua ngetik Isra Miraj ini kosong, nggak ngerti gua lah. Ini nih, gua di hadistazkiyah.ac.id. Nih ya, gua ketik Isra Miraj. Google aja hadis Isra Miraj. Nah, nih gua ketik di sini Isra Miraj. Mungkin ada kata-katanya, cuma gua bingung apa ini Isra Miraj kosong. Apa dong? Ayo ngomong aja, nggak apa-apa. Ya itu mimpi terakhirnya. Ini jadi apa hadisnya apa gitu. Dari tadi kan gue nggak menyalahkan karena gue belum lihat data AE gitu. Gue udah baik loh. Coba cari aja dulu. Aman lah ya, gue nggak buru-buru, gue hakim yang adil, gue sangat menyantuni dan mengerti. Sabarlah. Aman. Jadi usahakan dalam dialog itu jangan Lae yang boker, gue yang nyebok gitu loh. Lae kasih lihat dalilnya, baru gue yang bahas kan gitu. Mulai bilang gue yang nyari, waktu gue dong kemakan. Aduh. Enggak lah. Ya iyalah, gue nyari aja udah habis semenit, susah gue nyarinya. Tahu gue hadisnya tahu gitu, cuma kalau nyari kan butuh waktu. Aku pun lupa ini ya hadis keberapa. Dulu waktu ada hadis.com itu sudah ditutup pula. Kenapa banyak kali ya Islam yang online ditutup ya? Ini apa namanya sama data gue juga jadi susah karena ini mereka nggak ngelanjutin domainnya. Kan itu website itu kan kayak ngontrak per bulan bayar hostingan. Per tahun. Ya, iya. Kalian bantulah membayar. Kalian mana ada kontaknya? Kemarin aja gua ngontak aja dibalas. Bukan itu. Itu kayaknya karena apa? Kalau di apa bisa nggak dibuka dari VPN? Kayaknya bisa. Bentar ya. Wah, jadi susah keluarnya. Itu dia coba lah kan. Lu sendiri aja nyari susah coba. Apa kabar gue yang nyari? Ya sudah, kita lewatkan aja itu ya, nanti kita carilah. Bebas. Pada akhir cerita dibilang bangun katanya. Dia bangun, terbangun. Aduh, hadis ini kok nggak ada ini ya. Makin lama kulihat makin ditutup semua, apa-apa ditutup. Di hadis Bukhari berapa ini ya? 7 Rajab. Iya dibilang ya. Bukhari 751, coba aku lihat ya. Ayat ke-5, ke-6, ke-7. Teman ini. Isra. Ini coba. Sabar ya penonton semua, sabar. Ada yang paham? Coba kasih dulu dia Pak Kuya di Facebook, di YouTube. Iya, yuk tuh. Dibantu kawan-kawan subscriber dan follower Rudi. Coba hadisnya yang mana tuh? Lihat. Apa kabar gue yang nyari nanti lama lagi? Muslim. Ntar kalau nggak ada, kalau nggak ada dibilang gue nutup-nutupin. Saya Muslim, kita imam bab Isra Rasul Langit, hadis nomor 162A.
Cuman ini terpotong. Ada hadis satu lagi itu lengkap dia sampai terakhir. Oke lah, kita lewatkan aja itu. Aku udah lupa 69 dulu atau berapa ya? Ada lama. Israt. Oke. Kita lanjutkan biar kita apakan, sudahi. Silakan Kores. Terima. Oke. Sekarang mengenai kubur Yesus. Kan sudah kau baca tadi kubur. Cuman dipahat dikatakannya dari batu yang dari goa. Batunya yang dari goa. Ya, perhatikan itu. Kubukakan Matius 27:60. Lalu ia membaringkan dia di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Bukit batu itu digali Kores. Kalau goa itu terjadi dengan sendirinya. Bukan digali, gimana sih? Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu pergilah ia. Ada pintunya, Kores. Mana ada goa punya pintu? Aduh, memang bentuknya kayak ruangan kosong dari batu. Di tengah-tengahnya adalah itu ya. Kemudian kulanjutkan lagi Kores. Kau mengatakan 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 5 ayat 5. Ini pun kau keliru. Itu sama dengan 1 Timotius 1 ayat 20. Nah ini kenapa harus diserahkan? Oh Hosea dulu, Hosea. Berapa tadi Kores? Nah ini Hosea 16. Hosea 2 ayat 16. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku. Dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Kenapa demikian? Ini berbicara kepada para penyembah Baal. Selama ini penyembah Baal menganggap Baal itu adalah Tuhan itu, Kores. Pahami dulu. Selama ini dia menganggap penyembah Baal bahwa sama dengan orang kafir Quraisy. Hubal itu mereka katakan Allah itu, Kores. Kan begitu, dewa tertinggi daripada kafir Quraisy adalah Allah. Sama dengan ini, kalau kita baca dari atas, ya. Ini mengenai Hosea 2, katakanlah kepada saudara-saudara laki-laki Ami dan kepada saudara-saudara perempuan Ruhama dan sebagainya, tunggu ya. Orang ini adalah para penyembah Baal. Pahami dulu Kores. Tetapi tidak insaf ini. Tetapi dia tidak insaf bahwa aku yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak. Yang memberi kepada orang itu Tuhan, tapi mereka menganggap itu Baal. Pahami dulu itu Kores, mereka keliru. Makanya dibilang di ayat ini, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggilku Baal. Gak dipanggilnya Baal lagi ketika mereka mengetahui Tuhan itu adalah Tuhan sesungguhnya Tuhan. Pahami dulu ya. Kemudian, engkau tidak manggil aku lagi Baalku katanya. Selama ini orang itu mengatakan asal dapat berkat, oh itu dari Baal katanya. Sama dengan maaf ini ya, kalau orang-orang Kristen kan ada juga yang ikut pesugihan atau apalah. Dia mengatakan berkat itu dari Tuhan, padahal bukan dari Tuhan. Tapi pesugihannya Kores. Pahami dulu itu. Kemudian mengenai yang murtad, kau bilang 74.000 orang kan hilang kau bilang. Gak mungkin mati semua, itu kan asumsi kau. Berarti itu asumsi kau. Tapi Munsir Situmorang mengatakan ada videonya. 1 juta tiap tahun umat Islam berkurang hanya gara-gara sebuah buku. Aku lupa bukunya apa itu ya. Kemudian 1 Korintus 5 ayat 5. 1 Korintus 5 ayat 5. Ya. Dikatakan di sini begini, Kores. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Bukan dikatakan, ya Yesus begini kami serahkan. Bukan. Contoh aku berdoa. Aku serahkan Agustan ke dalam tangan iblis. Aku bilang sama Tuhan. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa harus begitu? Karena Tuhan yang mengizinkan iblis itu untuk mencobai manusia. Dan kami disuruh meminta kepada Yesus. Permintaan kan, kamu akan meminta dalam namaku. Pahami dulu Kores. Bukan artinya iblis membuat keselamatan. Enggak tuh. Itu kan kepada orang penghujat juga. Agar dia berhenti menghujat. Mana ini 1 Timotius 1 ayat 20.
di antara Hymenaeus dan Alexander, ya, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya mereka jera menghujat. Diserahkan kepada iblis, tapi tidak dalam nama Yesus. Ada lagi. Pahami dulu itu, Kores. Nah, kemudian Kores, Yeremia 23 itu pas untuk Nabi Muhammad. Dan perlu kau ingat bahwa nanti akan datang Nabi lain untuk umat lain. Percaya kau itu? Al-Quran yang bilang, bukan saya. Ya, silakan Kores, ini kita sudah berakhir. Habis ini aku penutup. Habis itu Kores lagi ya. Tapi kita bicara agama kita masing-masing. Karena sudah kita paparkan semua. Nggak perlu lagi gitu kita jawab-jawab lagi kapan selesainya. Oke Kores, aku dulu ya. Iya. Laya dulu, baru nanti gua terakhir. Ya, siap, silakan. Belum muncul dia. Sudah ya. Ya, terima Kores. Ya, terima kasih kepada seluruh penonton yang baik hati. Terima kasih atas koin yang kalian berikan. Terima kasih atas gift yang kalian berikan. Terima kasih atas nonton iklannya, tidak men-skip dan sebagainya ya. Pokoknya terima kasih dah. Ya. Dan terima kasih atas waktu kalian yang tersita sudah jam 10:30. Kawan-kawan, bahwa di dalam Yeremia 23 sudah dijelaskan di situ secara terstruktur dan tidak perlu ditafsir. Itu ciri-ciri nabi palsu atau ciri-ciri nabi Samaria itu nabi palsu ya. Di situ dijelaskan dengan baik dan benar ciri-ciri nabi palsu. Bahwa Tuhan tidak pernah berfirman kepadanya. Bahwa disimpan di dalam hatinya. Ya, dia bermimpi. Dan berikutnya dijelaskan juga di dalam ayat itu bahwa dia memberikan nubuatan-nubuatan palsu. Ya. Kemudian kita beranjak lagi di dalam perjanjian baru, dikatakan dia ada di padang gurun. Artinya selamanya dia di padang gurun, dia ada di situ. Inilah Mesias, dia di padang gurun katanya. Tahun depan dibilang lagi Mesias di padang gurun. Yesus tidak pernah di situ berlama-lama, hanya sebentar. Ya. Dan kemudian dikatakan dia ada di dalam bilik, ya. Itu di dalam perjanjian baru. Artinya Mesias yang dimaksud itu memiliki di dalam bilik dia tinggal, ya. Kemudian dari perdiskusian kami tadi bahwa dengan jelas saya menguraikan juga bahwa memang ada kita bisa menyerahkan orang ke dalam tangan iblis, kawan. Jadi tidak perlu kita panggil polisi. Cukup kita melapor kepada Tuhan Yesus. Serahkan aja dia ke dalam tangan iblis agar dia berhenti menghujat. Tapi kalau dia kita cintai, ingin dia bertobat, serahkan ke dalam tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa demikian kawan ya? Saya baru paham. Di Wahyu dikatakan, Wahyu 1, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Wahyu, Ayub. Itulah sebabnya kita menyerahkan dia ke dalam tangan iblis. Karena dalam ajaran Kristen, semua yang jahat atau kematian itu berasal dari iblis. Bukan berasal dari Tuhan, upah dosa adalah maut. Tapi memang benar tidak lengkap kalau kita bicara gitu saja. Bahwa Tuhan juga ada mencabut nyawa orang. Artinya dia menghukum. Contohnya Sodom Gomora zaman Nabi Nuh, yang terakhir dihukum Tuhan namanya Herodes. Ananias, Herodes. Itulah yang terakhir ya. Selebihnya kita tidak tahu lagi dalam kitab suci. Nah, kawan-kawan, percayalah bahwa nabi palsu itu akan tetap ada. Dan dia akan tetap menyesatkan semua orang. Dia menyamar sebagai domba. Ya. Menyamar dia kawan, dia mengenal namanya Yesus. Padahal dia tidak kenal kali sama Yesus. Nah ini. Dan ingat, dia itu bermimpi. Dia hanya menceritakan mimpi-mimpi. Atau boleh dikatakan hampir mirip dongeng-dongeng. Dan dikatakan lagi di situ bahwa yang dikutip si Kores 2 Petrus 2 ayat 4. Bahwa iblis itu ada di dalam goa-goa. Ya, maka apabila ada orang mendapat wahyu dari dalam goa,
atau firman Tuhan katanya, sementara Tuhan tidak pernah berfirman kepadanya, Yeremia 23, itu artinya nabi palsu. Kenapa? Karena dia mendapat wahyu dari iblis. Apa buktinya? Dibuat di Galatia 1 ayat 8 dan 9, apabila ada ya yang memberitakan Injil berbeda dengan apa yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Itu sangat jelas ya. Jadi ada di situ kalimat terkutuklah dia, sekalipun itu malaikat. Jadi bahwa di situ jelas nabi-nabi palsu itu ada dan sampai hari ini tetap ada ya. Dan kawan-kawan, tetap teguh di dalam iman Kristen. Percayalah kalian, hanya Yesus itulah jalan keselamatan. Dia tidak pernah ingkar janji ya. Selain dia berjanji akan memasukkan kita ke surga, juga dia adalah jalan. Dia sudah tahu, ini loh jalan menuju surga kan ya. Kalau janji, tidak perlu jalan. Tapi kalau sudah ada bukti, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan itu ada rutenya. Kalau janji tak ada rute. Mau ke sana kemari tidak ada rute. Ya, terima kasih Kores. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah dimaafkan ya Kores. Terima kasih. Oh masih ada 8 detik. Kalau bisa kawan-kawan jangan lapor-lapor polisi lah. Kami hanya diskusi. Selamat malam. Malam juga lah ya. Thank you closingnya ya. Dah demikianlah yang bisa kita kita sajikan. Belum. Kores belum. Belum. Kores belum. Tunggu. Waktunya belum. Oh iya. Ya, oh ini kita kan berbagi waktu. Iya nih. Sudah ada aku pencet. Tunggu ya. Oh, udah. Sudah, silakan Kores. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala, karena telah mengizinkan kami berdua bertemu kembali di sini sehingga kita bisa menyajikan bagaimana perspektif tentang topik nabi palsu dari masing-masing keimanan, dan juga kita saling mengkritisi satu sama lain untuk tahu toleransinya bisa diterapkan sampai mana. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW terbantahkan dengan tuduhan-tuduhan kepada beliau bahwasanya beliau adalah nabi palsu. Kenapa? Karena sebagaimana bukti yang kita bisa saksikan sampai sekarang, ya kawan-kawan, ketika Nabi Muhammad SAW dibangkitkan di Arab, satu Arab Islam, apanya yang palsu ketika pengajarannya sudah berhasil diterapkan? Berbeda dengan nabi-nabi yang lain yang tidak ada bekasnya sama sekali dengan pengajarannya, Nabi Muhammad 1400 tahun menetapkan bahwasanya teladannya menjadi panutan untuk seluruh umat manusia. Shollu ala Nabi. Jadi inilah kebenaran yang susah diterima oleh orang-orang yang memang membenci Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena pengajaran Nabi Muhammad sangat fokus kepada melindungi orang-orang yang lemah, yang terzolimi gitu. Dimana pengajaran Nabi Muhammad itu melindungi orang-orang yang penuh kasih. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orang yang mengasihi, mereka tidak bisa membela dirinya sendiri ketika sedang dirudung oleh masalah. Sehingga Nabi memberikan hukum yang melindungi orang-orang tersebut. Sebagaimana perlakuan kita kaum muslimin kepada saudara-saudara kita, terutama Kristen yang ada di Indonesia. Selamat datang di kebenaran, itulah kenyataannya. Nabi Muhammad saking aslinya menjadi nabi, teladannya, peninggalannya, sejarahnya tercatat jauh lebih tebal daripada manusia-manusia manapun yang ada di dunia ini. Nabi Muhammad dalam hadis terkutip berkali-kali dan mutawatir selalu mendamaikan orang-orang yang bertikai, ikhwan. Tidak ada satupun nabi yang tercatat mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih. Bukankah berarti Nabi Muhammad raja damai? Raja damai Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum menjadi nabi, orang-orang Quraisy mereka meminta pendapat Nabi untuk menengahi mereka. Bukankah Nabi Muhammad ini ketika menjadi hakim, dia adalah hakim yang adil? Dia adalah hakim yang adil. Dan di dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad mempunyai kekuatan 30 kekuatan pria. Bukankah berarti Nabi Muhammad itu adalah perkasa? Ya, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang perkasa.
Dan bukankah Nabi Muhammad bisa dibilang sebagai bapak bangsa Arab karena menghilangkan seluruh ada apa tuh? Oh, api sumut. Siap, akhi. Ya, kan Nabi Muhammad menghilangkan tradisi pagan jahiliyah dan digantikan dengan tradisi Islam yang datang langsung dari Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah bapak bangsa Arab dan sudah kekal selama 1400 tahun. Jadi apanya yang palsu ketika semua peninggalannya diteladani oleh umatnya? Apanya yang palsu? Bukti paling nyata adalah ketika Nabi Muhammad SAW dibangkitkan di Arab, satu Arab Islam. Itulah mujizat yang paling dahsyat dan besar dari Nabi. Nggak perlu pakai belah bulan. Lihat Arab sekarang, gitu. Di mana semua pribuminya Islam. Agama-agama lain yang ada di sana hanyalah TKW. Yang bekerja di sana ngelap kaca. Ini kenyataan yang ada, harus diterima, bre. Harus diterima. Dan inilah keaslian yang ada gitu. Walaupun pedih dengan kenyataan harus ditelan. Karena yang namanya obat dia pahit tapi menyembuhkan. Itulah Islam. Telan kebenaran tersebut gitu loh. Berpindahlah, hijrahlah kalian kepada agama yang benar. Agama mana yang menjelaskan kehidupan setelah kematian itu sejelas-jelasnya? Selain Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Azza wa Jalla. Agama mana? Gak ada. Berkumpul dengan keluarga, memandang wujud dari Tuhan semesta alam, berkumpul dan bersama-sama mencintai Nabi dan Allah bersama-sama di sorga, menikmati segala sesuatu yang ada, makan, minum, semua ada di sana. Agama mana yang bisa memberikan ini kecuali Islam? Dan itulah tanda bahwa Nabi Muhammad adalah seasli-aslinya Nabi, berbeda dengan Nabi-Nabi yang lain, yang terbukti salah satunya gagal. Thank you. Oke, Kores, terima kasih. Selamat malam. Sama-sama lah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Ya, sampai jumpa, Kores. Siap. Kapan-kapan aku berkunjung ke tempatmu ya. Siap-siap lah. Sehat-sehat, sehat-sehat. Siap, terima kasih. Sama-sama. Katanya dia merokok terus, gimana mau sehat? Ya kawan-kawan, saya satu yang lucu ya, 30 kali keperkasaannya katanya, itu yang kita bahas kemarin. Masa Nabi Muhammad bercerita kepada orang tentang keperkasaannya, kan itu aib itu kawan. Untung nggak diceritakan lagi bagaimana caranya. Aduh, udahlah. Oke kawan.